Dua penyanyi digugat istri masing-masing di Pengadilan Agama Kota Bandung. Mereka adalah Wahyu Afandi alias Dul Sumbang yang digugat oleh Nyonya Rina Rufina Motar, dan yang kedua Mukhtarudin alias Ashraf digugat oleh Nyonya Rani Yuliawati. Selasa 4 Mei gugatan cerai Rina dan Dul Sumbang mulai disidangkan dengan Hakim Dr. Andes Afif Azainuddin SHMH. Namun pasangan suami istri yang sudah dikaruniai dua anak bernama Yufi Yuandita Aku sempat bilang sama dia, asik, aku udah berapa hari nggak dimarahin kakak. Karena dia tuh manjain, kalau udah trip kayak gini, dia tuh berusaha untuk bikin Uges ngerasa nyaman gitu. Jangan sampai klaustrofobia aja kambuh ya, kayak gitu-gitu tuh dia yang ada aku, dia selalu gitu. Jadi dia sayang banget, kalau pergi gini seneng nih. Kita nggak pernah berantem ya udah berapa hari ya. Keributan juga ya. Nah, seru. Aman gitu. Di sini bener-bener ya mereka bikin kemasan untuk segala sesuatu tuh sangat entertaining dan sangat luar biasa gitu. Terus attitude orang-orang di sini, kita malu loh sebenarnya ngelihat orang Jepang itu lebih sopan daripada orang Jawa. Ya bener-bener sopan banget. Sampai Ugus belajar culture mereka lebih dalam ya. Ternyata kita suka bangga jadi orang Indonesia yang terkenal ramah gitu ya. Kita tuh kurang ramah loh dibanding sama mereka di sini. Terus semua ini ya, apa namanya, fasilitas umum ya Kak. Fasilitas umumnya nggak ada yang rusak loh, bener-bener rapi, bersih semuanya gitu. Itu juga mungkin bikin orang-orangnya ngerasa nyaman ya tinggal di tempat mereka sendiri gitu. Kita aja datang nyaman kok. Sudah 3 tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Huges sendiri sudah 2 kali mengalami keguguran. Apakah liburan ini juga merupakan bagian dari program keluarga berencana mereka? Iya pasti juga sekalian. Kita planning ya sambil jalan ya, kenapa tidak gitu. Toh Otak refreshing gitu, otaknya bersih gitu. iya. Fresh. Yang terakhir kita jadi yang kemarin sempat hamil gara-gara kita liburan ke Bali ya. Di Bali. Kita berharap sih liburan kali ini tuh benar-benar fun. Dan kita juga makan sehat banget ya di sini. Rasanya perut belum pernah sempet lapar, udah diisi lagi. Pokoknya insya Allah doain aja deh, insya Allah didengar. Apa saja manfaat yang mereka rasakan berlibur bersama sebagai pasangan suami istri? Dengan jalan-jalan kita belajar lebih banyak satu sama lain ya. Belajar juga saling ngargain satu sama lain, bikin komitmen ketika kita mau pergi, oke kita mau pergi nih, kita having fun ya, liburan ya, jangan ada masalah ya. Huges dan Afin mengaku pernah berbulan madu ke Bali. Tapi baru kali ini mereka honeymoon ke luar negeri bersama rombongan berjumlah 22 orang. Apakah keduanya merasa terganggu? Enggak, mereka pengertian banget ya Kak. Pengertian banget panitianya ya. Kita bilang sama Mas Tontowi, bilang sama Pak Rahmat, Pak Renaldi, Pak Rahmat Gobel, kita bilang kalau boleh sih ada beberapa program yang kalau kita boleh istirahat lebih cepat gitu, kayak waktu di Kyoto mereka malah dorong-dorong, ayo sana gitu. Mereka pengertian banget, sangat pengertian. Pemirsa, setiap hari tim Cek dan Dicek memburu berita dari dunia selebriti. Dan berikut ini adalah rangkuman berita hangat, ringan, dan menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Kalau Huges dan suaminya Afin menikmati liburan sambil berbulan madu kedua, lain lagi halnya dengan Dewi Sandra. Presenter dan penyanyi itu asik sendirian menikmati suasana Jepang dan Hong Kong bersama rombongan Panasonic meskipun tidak didampingi suaminya Surya Saputra. Sebenarnya Dewi ingin berlibur bersama Surya, tapi karena sang suami tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di Jakarta, akhirnya ia pergi sendiri. Bagi Dewi itu bukan masalah besar karena ia mengaku memang suka traveling sendirian. Jujur aja, jadi sebelum kawin dan sesudah kawin ada saat-saatnya dimana emang doyan pengen jalan sendiri gitu. Jadi misalnya ada Surya oke, kalau nggak ada juga nggak masalah. Bukan berarti nggak kangen, masih kangen, cuman it's still fun, you know. Ini udah 2 hari lewat, gue belum telepon dia. Dipecat deh pulang-pulang jadi istri. Lucunya saat berangkat ke Jepang, Dewi mengaku sempat ngambek dengan Surya. Sebenarnya lagi ngambek juga. Lagi ngambek, tapi I'll call him paling ntar malam, kalau nggak besok. Bagaimana cara Dewi Sandra mengatasi rasa kangen dengan suami saat liburan sendiri? Nulis. Aku suka nulis puisi, kalau nggak nulis apa aja apa yang aku alamin, dengerin musik.
Ya kalau nggak paling telepon, udah intinya itu. Tentang dia atau apa? Tentang apa yang aku rasain, misalnya kalau saat itu lagi ngerasa kangen, ya aku tulis sendiri, aku lagi kangen sama kamu, bikin puisi. Kalau nggak, ya hari ini ngapain aja. Tergantung, kalau bagus hasilnya ditunjukin, kalau nggak disimpan untuk sendiri. Bagi Dewi, liburan sendirian ke Jepang ini bukanlah yang pertama kali. Baru sebelum ke Jepang ini aku ke Bali. Abis syuting di sana terus aku extend 2 hari sendiri. Udah jalan aja. Sendiri aja? Iya, Gak ada teman atau siapa? enggak. Nggak tahu, aku suka aja ya jalan-jalan sendiri dan explore. Dunia ini besar sekali ternyata. Apalagi sekarang di Jepang aku ngerasa, gila ya, kapan Indonesia bisa kayak gini. Tuh sirik, bawaannya sirik dan bawaannya pengen ngajak, ayo harusnya satu negara gitu, lihat nih negara lain bisa kayak gini, kita juga bisa sebenarnya. Lalu kapan ia berlibur bersama Surya? Sebenarnya kita lebih spontan kalau memang lagi kosong terus lagi kepengen, yuk kita jalan berdua aja. Tapi itu jarang banget karena waktunya. Peraih Panasonic Awards kategori pembawa acara musik favorit ini mengaku tentu ada suka dukanya berlibur bareng atau tanpa suami. Kalau sendiri kita lebih bebas, nggak harus nungguin siapa-siapa. Mau kemana ayo, ya itu intinya kan nggak usah mikirin oh dia seneng nggak ya, dia capek nggak ya, dia ini. Kalau sama Surya orangnya kan agak-agak mut-mutan gitu. Kalau dia lagi pengen jalan ayo, kalau nggak ya udah. Akhirnya aku stuck di hotel sama dia. Masa udah jauh-jauh kita nggak kemana-mana. Jadi aku suka harus ngerayu dulu, harus usaha untuk jalan-jalan gitu. Dia sendiri langsung wah gitu. Oke, enggak. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk semua nomor operator GSM. Siapa tahu Anda pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Rumah tangga penyanyi kawakan Doel Sumbang saat ini tengah berada di ambang perceraian. Setelah sang istri Rina Rufina Mutar mendaftarkan gugatan cerainya, Selasa kemarin, Pengadilan Agama Kota Madya Bandung menggelar sidang pertama gugatan perceraian pasangan ini. Di tempat yang sama, penyanyi Ashraf juga digugat oleh istri pertamanya, Rani Yuliawati. Dua penyanyi digugat istri masing-masing di Pengadilan Agama Kota Bandung. Mereka adalah Wahyu Afandi alias Doel Sumbang yang digugat oleh Nyonya Rina Rufina Mutar, dan yang kedua Mukhtaruddin alias Ashraf digugat oleh Nyonya Rani Yuliawati. Selasa 4 Mei gugatan cerai Rina dan Doel Sumbang mulai disidangkan dengan Hakim Dr. Andes Afif Azainuddin SHMH. Namun pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 2 anak bernama Yufi Yuandita dan Nailita Sungu Aprilia itu tidak hadir. Rina hanya diwakili pengacaranya Agung Subagiono SH, sementara Doel Sumbang belum menunjuk kuasa hukum. Ihwal gugatan cerai terhadap Doel Sumbang tersebut dibenarkan oleh Hakim Dr. Andes Afif Azainuddin SHMH. Tanggal masuknya itu 14 April. Yang mengajukan itu Rina Rofina Mukhtar, orang Mekar Asih 18. Karena kedua belah pihak tidak hadir dalam sidang tersebut, Hakim hanya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya dan menetapkan persidangan berikutnya. Sidang berikutnya itu tanggal 11 Mei. Sayangnya Agung Subagiono tidak mau menjawab pertanyaan wartawan seusai sidang dengan berbagai alasan. Kita udah bikin komitmen awal bahwa next week kita ada suatu statement ya, yang jelas kenapa-kenapanya itu. Jadi saya udah pegang omongan ya, tolong juga pegang omongan. Ketika tim Cek dan Dicek menghubungi Doel Sumbang melalui telepon, penyanyi itu enggan memberikan keterangan dengan alasan gugatan perceraian itu adalah masalah pribadi. Penyanyi nyentrek itu juga tidak ada di rumahnya di Jalan Mekar Asih nomor 18 Bandung. Sementara itu gugatan cerai Rani Yuliawati terhadap Ashraf telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Kota Bandung tanggal 28 April 2004. Menurut rencana sidang pertama akan digelar 12 Mei. Seperti halnya Doel Sumbang, penyanyi kelahiran Malaysia itu juga tidak mau bicara. Dan ketika Cek dan Dicek menghubungi Fadia, istri kedua Ashraf ini juga memilih bungkam. Jika dua gugatan cerai ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung, berarti bertambah lagi angka perceraian di kalangan artis.
Bulan April lalu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai Lia Waroka atas suaminya Henry Restuputra. Sedangkan gugatan Ice Tresnawati terhadap Edi Sud dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur.